Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang edukasi studi from home sebagai program kerja utama saya dalam kegiatan KKN tematik COVID-19. Oke, kita akan membahas tentang apa itu studi from home. Studi from home merupakan kegiatan belajar yang dilakukan dari rumah dengan menggunakan media pembelajaran online yang ada, seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan media pembelajaran online lainnya. Studi from home ini diberlakukan ketika terjadinya virus corona yang semakin meningkat, dan hal ini mendorong sejumlah pemerintah daerah untuk memberlakukan penghentian aktivitas pendidikan dan akhirnya menggunakan studi from home. Upaya ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Menteri Pendidikan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020. Di dalam surat edaran tersebut terdapat 6 instruksi yang harus diikuti. Yang pertama, ujian nasional tahun 2020 dibatalkan, termasuk uji kompetensi keahlian 2020 bagi sekolah menengah kejuruan. Yang kedua, proses belajar dari rumah yang dilakukan secara daring. Yang ketiga, ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan. Yang keempat, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dengan mengumpulkan siswa juga tidak dapat dilakukan. Yang kelima, Dinas Pendidikan dan Sekolah menyiapkan mekanisme penerimaan peserta didik baru dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Yang terakhir adalah dana bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang untuk membiayai kebutuhan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Nah, selanjutnya, apa peran orang tua selama studi from home ini? Ada 6 hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang pertama adalah memberikan pemahaman pada anak bahwa tidak masuk sekolah itu bukan berarti libur. Yang kedua, disiplinkan anak dan menciptakan suasana belajar yang nyaman di rumah layaknya di sekolah. Yang ketiga, ciptakan suasana belajar yang kondusif bagi anak. Yang keempat, lakukan pengecekan setiap beberapa jam terhadap kegiatan belajar anak. Yang kelima, membuat jadwal belajar anak. Dan yang terakhir adalah lakukan diskusi tentang kesulitan yang dialami anak dalam belajar. Nah, di sini saya juga memberikan beberapa tips efektif selama studi from home. Yang pertama, gunakan manajemen waktu yang baik. Dan yang kedua, sediakan tempat belajar yang aman. Yang ketiga, persiapkan mempelajari teknologi yang akan digunakan. Yang keempat, pastikan koneksi internet yang Anda gunakan dalam keadaan baik. Yang kelima, belajar dengan serius. Yang keenam, matikan gadget atau handphone atau hal-hal yang dapat mengurangi fokus belajar Anda. Dan yang terakhir adalah perhatikan guru atau dosen saat memberikan materi dan buatlah ringkasan atau catatan. Nah, kenapa tetap belajar di rumah itu menjadi hal yang sangat penting? Because all the studying you are doing will be worth it in the end. Study hard, no matter if it seems impossible, no matter if it takes time, no matter if you have to up all night, just remember that the feeling of success is the best thing in entire world. Selanjutnya, di sini saya memiliki program kerja pendukung, yaitu tentang peningkatan pendidikan. Program kerja ini saya terapkan di desa saya, yaitu di Desa Perdamaian Nainggolan. Di sini, saya melakukan kegiatan mengajar untuk siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Saya tidak menjelaskan bagaimana penggunaan media pembelajaran online, karena di Desa Perdamaian Nainggolan sendiri, pengetahuan iptek yang dimiliki oleh masyarakat masih rendah, sehingga mereka belum memahami penggunaan media pembelajaran online. Selain karena keterbatasan iptek, para siswa di Desa Perdamaian Nainggolan juga masih banyak yang tidak memiliki handphone, laptop, serta akses internet yang baik. Sehingga, kegiatan peningkatan pendidikan ini saya lakukan secara luring. Kegiatan peningkatan pendidikan ini juga saya berikan motivasi dan sosialisasi kepada para siswa tentang pentingnya pendidikan. Pemberian pemahaman kepada para siswa bahwa pendidikan itu adalah kunci dari peradaban. Pendidikan berperan dalam membangun peradaban yang lebih cerdas, sekaligus dapat menumbuhkan perubahan mindset yang disebut revolusi mental. Pendidikan juga berperan sebagai pusat pembudayaan nilai-nilai.
seperti nilai kejujuran, kedisiplinan, sopan santun, keadilan, dan empati. Manusia juga membutuhkan pendidikan sebagai instrumen pembebasan dari kebodohan. Peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam membangun peradaban, karena pendidikan bertujuan mencetak generasi yang lebih berprestasi dan tetap memiliki nilai moral dan perilaku yang baik sesuai harapan bangsa. Pendidikan sangat penting untuk seluruh umat manusia, karena dengan pendidikan akan memberikan kita pengetahuan, membangun karakter, yaitu memupuk kita menjadi individu yang dewasa dan individu yang penuh dengan perencanaan akan masa depan. Pendidikan juga dapat membantu kemajuan bangsa, karena masa depan bangsa berada di tangan generasi emas yang berpendidikan. Oke, sekian tentang Study from Home. Terima kasih teman-teman.